Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabarnya di sana? Pak Guru doakan semoga anak-anak selalu sehat, selalu semangat. Anak-anak semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi PJOK kelas 1, tema 5, subtema 2. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama adalah gerak bertumpu dan juga bergantung. Nah, anak-anak semuanya, di materi yang pertama ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan gerakan bertumpu dengan kursi. Apakah itu bertumpu? Ada yang tahu bertumpu itu apa? Bertumpu merupakan suatu gerakan yang dilakukan dengan cara menekan atau menolakkan telapak tangan atau kaki pada sesuatu. Nah, sesuatu di sini maksudnya adalah benda mati. Contoh benda mati apa saja? Nah, yang pertama adalah kursi. Kemudian, contoh benda mati yang kedua adalah dinding atau tembok. Kemudian, contoh benda mati yang ketiga adalah meja. Dan yang terakhir, contoh dari benda mati adalah kayu. Ini adalah contoh gerakan bertumpu pada kursi. Anak-anak semuanya, ada dua hal yang harus anak-anak ketahui. Hal yang pertama yaitu bagian anggota tubuh yang digunakan pada saat melakukan gerakan bertumpu pada kursi adalah telapak tangan. Kemudian yang kedua, benda mati yang digunakan pada saat melakukan gerakan bertumpu pada kursi adalah kursi. Nah, inilah dua hal yang anak-anak harus ketahui sebelum melakukan gerakan bertumpu pada kursi. Kemudian, cara melakukan gerakan bertumpu dengan kursi. Yang pertama, caranya adalah sikap awal, tangan kanan bertumpu pada kursi. Kemudian yang kedua, sapukan kaki kiri dari arah depan, kemudian samping hingga belakang. Yang ketiga, ulangi gerakan, pindahkan tumpuan pada tangan kiri. Dan yang keempat adalah sapukan kaki kanan dari arah depan, kemudian samping hingga belakang. Berikut ini adalah contoh gerakan bertumpu pada kursi.
Anak-anak semuanya, pada materi yang kedua ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan gerak bergantung. Apa itu bergantung? Yaitu merupakan suatu gerakan yang dilakukan dengan cara meletakkan kedua telapak tangan pada benda atau tumbuhan yang posisinya lebih tinggi dari tubuh kita. Nah, inilah pengertian dari bergantung. Bergantung itu bisa kita lakukan dengan dua tempat, ya. Tempat yang pertama bisa anak-anak lakukan pada dahan pohon yang kuat. Dan satu lagi, gerakan bergantung bisa anak-anak lakukan pada palang besi. Ini adalah contoh gambar gerakan bergantung pada dahan pohon. Dan satu lagi adalah contoh gerakan bergantung pada palang besi. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana cara bergantung pada dahan pohon. Cara melakukannya, yang pertama, pilihlah pohon yang rendah dan kuat untuk berlatih gerakan bergantung. Yang kedua, yaitu sebelum melakukan gerakan bergantung, silakan anak-anak terlebih dahulu harus melakukan pemanasan. Kemudian yang ketiga, berdiri di bawah dahan pohon yang akan digunakan untuk bergantung. Kemudian cara melakukan yang keempat, melompat ke atas dan genggam dahan pohon menggunakan telapak tangan dengan jari-jari tangan menghadap keluar. Kemudian luruskan badan ketika sudah bergantung. Setelah itu yang terakhir, lakukan gerakan bergantung di dahan pohon hingga 10 hitungan. Inilah cara melakukan gerakan bergantung di dahan pohon. Kemudian untuk berikutnya, cara melakukan bergantung pada palang besi. Cara melakukannya adalah yang pertama, anak-anak harus mengawali dengan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian setelah pemanasan, anak-anak berdiri di bawah palang besi yang akan digunakan untuk bergantung. Kemudian yang ketiga, melompat ke atas dan genggam palang besi menggunakan telapak tangan dengan jari-jari tangan menghadap keluar. Selanjutnya, luruskan badan ketika sudah bergantung. Dan yang terakhir, lakukan gerakan bergantung di palang besi hingga 10 hitungan. Inilah cara untuk melakukan gerakan bergantung pada palang besi. Berikut ini adalah contoh gerakan bergantung.
Nah, anak-anak semuanya berlatih gerakan bertumpu dan bergantung dapat melatih kekuatan otot tangan. Nah, yang terakhir, tugas untuk anak-anak yang pertama adalah praktikan gerakan bertumpu pada kursi menggunakan tumpuan tangan kanan dan tangan kiri. Tugas yang kedua, praktikan gerakan bergantung selama 10 hitungan. Baik anak-anak semuanya, inilah materi pada pagi hari ini tentang bagaimana cara melakukan gerakan bertumpu pada kursi dan juga bagaimana cara melakukan bergantung. Semoga yang sudah kita pelajari hari ini dapat anak-anak pahami dan juga dapat anak-anak praktekkan. Dari Pak Guru, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.